Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Cianjur, Jawa Barat. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Cianjur yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul kota Cianjur, legenda di balik tanah yang subur. Dahulu kala, di tanah Priangan yang hijau dan permai, terdapat sebuah lembah yang begitu subur. Dikelilingi oleh perbukitan dan aliran sungai yang jernih, tempat itu masih berupa hutan lebat yang dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Namun, di balik keindahan alamnya, tempat itu juga menyimpan misteri, sebuah kutukan yang membuat siapapun yang mencoba bermukim di sana selalu gagal. Suatu hari, seorang tokoh sakti bernama Raden Arya Wiratanu Datar yang berasal dari keturunan bangsawan Sunda mengembara ke daerah itu. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dikirim oleh Sultan Mataram untuk membuka pemukiman baru. Namun, saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah itu, ia merasakan hawa yang aneh. Udara terasa lebih berat, angin berdesir seperti bisikan, dan suara-suara gaib terdengar samar-samar. Penduduk yang tinggal di sekitar hutan itu bercerita tentang sesosok makhluk halus bernama Nyai Radeng Jayanti, penunggu lembah yang tak ingin tanahnya dihuni oleh manusia. Ia sering menampakkan diri dalam wujud kabut putih yang menyelimuti hutan. Suaranya seperti angin yang membisikkan ancaman kepada siapa saja yang mencoba menebang pohon atau mendirikan rumah. Namun, Arya Wiratanu Datar tidak gentar. Ia melakukan sebuah ritual besar, berdoa kepada leluhur dan meminta restu kepada Sang Hyang Widi. Selama 7 malam berturut-turut, ia bertapa di tepian sungai yang kini dikenal sebagai Citarum. Pada malam ketujuh saat bulan purnama bersinar terang, sesosok wanita berbalut kabut muncul di hadapannya. "Apa yang kau cari di tanahku?" tanya suara lembut namun penuh wibawa. Arya Wiratanu Datar menjawab dengan hormat, "Aku ingin menjadikan tanah ini tempat bagi manusia untuk hidup, bertani, dan membangun kehidupan yang lebih baik." Seketika, angin berhembus kencang. Nyai Radeng Jayanti menatapnya lama, lalu berkata, "Jika kau bisa menjaga keseimbangan alam ini, maka aku akan merestui keinginanmu. Namun, jika manusia merusak tanah ini, maka kutukanku akan kembali." Keesokan harinya, ketika Arya Wiratanu Datar membuka mata, kabut tebal yang selama ini menyelimuti hutan perlahan menghilang. Mata air bermunculan dan tanah yang sebelumnya keras menjadi subur. Para pengikutnya segera mulai bercocok tanam dan dalam waktu singkat, desa kecil mulai terbentuk. Tanah itu kemudian dinamai Cianjur yang berasal dari kata ci, air, dan anjur, mengalir dengan deras, merujuk pada banyaknya mata air yang muncul setelah restu dari sang penunggu hutan. Dari sanalah, kota Cianjur lahir bukan hanya sebagai tempat bermukim, tetapi sebagai tanah yang dijaga oleh kekuatan gaib dan keseimbangan alam yang harus tetap dijaga selamanya. Namun, hingga hari ini, masyarakat Cianjur masih percaya bahwa jika mereka merusak alamnya, maka murka dari Nyai Radeng Jayanti akan kembali dan kutukan lama akan bangkit sekali lagi. Adat dan kebiasaan masyarakat Cianjur. Cianjur, sebuah daerah yang kaya akan budaya dan tradisi Sunda, memiliki berbagai adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dari cara hidup, sistem sosial, hingga seni dan ritual, masyarakat Cianjur menjaga warisan leluhur mereka dengan penuh kebanggaan. Berikut adalah beberapa adat dan kebiasaan yang masih lestari di Cianjur. 1. Adat Nyangku, pembersihan pusaka leluhur. Nyangku adalah tradisi membersihkan benda-benda pusaka yang diwariskan oleh leluhur.
Upacara ini sering dilakukan oleh keturunan bangsawan atau pemimpin adat sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Pusaka seperti keris, tombak, dan benda sakral lainnya dicuci dengan air dari 7 sumber mata air yang dianggap suci. 2. Ngalokat Cai, ritual penghormatan terhadap air. Karena Cianjur dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber air, masyarakatnya memiliki kebiasaan ngalokat cai atau upacara penghormatan terhadap air. Ritual ini dilakukan dengan doa bersama di mata air atau sungai yang dianggap penting, memohon keberkahan agar air tetap bersih dan melimpah untuk kehidupan masyarakat. 3. Serentahun, tradisi pesta panen. Serentahun adalah upacara adat khas Sunda yang juga dilakukan oleh masyarakat Cianjur, terutama di daerah agraris. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Serentahun biasanya diisi dengan arak-arakan hasil panen, pertunjukan kesenian Sunda seperti angklung dan jaipong, doa dan sesajen kepada Dewi Sri, simbol kesuburan dan kemakmuran. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga tradisi ini, hasil panen di tahun berikutnya akan tetap baik. 4. Adat mapak pengantin, menjemput mempelai dengan penuh makna. Pernikahan dalam adat Cianjur mengikuti tradisi Sunda yang penuh filosofi. Salah satunya adalah mapak pengantin, yaitu prosesi penjemputan calon pengantin dengan iringan kesenian Sunda seperti kecapi suling dan tarian khas. Dalam prosesi ini ada beberapa tahap unik, siraman. Calon pengantin dimandikan dengan air bunga untuk mensucikan diri. Sungkeman, memohon restu kepada orang tua sebelum menikah. Nincak endog, pengantin pria menginjak telur sebagai simbol kesiapan menjadi kepala rumah tangga. Prosesi ini bukan hanya sebuah seremoni, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur tentang kesabaran, restu orang tua, dan keharmonisan rumah tangga. 5. Kebiasaan ngahuma dan gotong royong. Masyarakat Cianjur, terutama di pedesaan, memiliki kebiasaan ngahuma atau bertani di ladang dengan cara tradisional. Mereka masih menggunakan alat-alat seperti garu dan luku yang ditarik oleh kerbau. Selain itu, gotong royong masih sangat kental dalam kehidupan sosial. Saat ada yang membangun rumah, memperbaiki jalan, atau panen raya, masyarakat sekitar akan turun tangan membantu tanpa pamrih. 6. Pepatah Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Orang Cianjur sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam berkomunikasi. Ada beberapa pepatah Sunda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ulah adigung, adiguna, adiguna ku pangarti. Jangan sombong, merasa paling pintar dan paling hebat. Hadeku omong, gorengku omong. Kata-kata bisa membawa kebaikan atau keburukan, jadi harus berhati-hati dalam berbicara. Adab berbicara ini juga tercermin dalam penggunaan bahasa lemes saat berbicara dengan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan tata krama. 7. Kesenian khas Cianjur, mamaos dan wayang golek. Mamaos Cianjuran, musik khas Cianjur yang menggunakan kecapi dan suling, biasanya dinyanyikan dengan tembang-tembang Sunda yang penuh makna. Wayang golek, pertunjukan wayang khas Sunda yang sering digunakan sebagai media hiburan, sekaligus menyampaikan nasihat dan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Masyarakat Cianjur memiliki adat dan kebiasaan yang kaya akan makna, mulai dari penghormatan terhadap alam, gotong royong, hingga tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini terus dijaga agar tidak hilang tergerus zaman, menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Cianjur, ladang padi yang diberkati Dewi Sri. Di tanah Sunda yang hijau dan subur, ada sebuah daerah yang dikenal sebagai lumbung padi tanah Priangan. Daerah itu adalah Cianjur, sebuah tempat di mana padi tumbuh lebih subur dibandingkan daerah lainnya. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik kejayaan sawah-sawah yang menghampar luas, tersimpan sebuah kisah mistis dan penuh perjuangan.
Kutukan Tanah Gersang. Dahulu kala, tanah yang kini disebut Cianjur adalah wilayah yang tandus dan sulit ditanami. Masyarakat yang tinggal di sana sering mengalami gagal panen, dan air dari pegunungan seakan enggan mengalir ke sawah-sawah mereka. Mereka hidup dalam kelaparan, dan keputusasaan mulai menghantui desa-desa kecil yang tersebar di lembah-lembahnya. Para petani pun mengadu kepada Ki Jaya Raksa, seorang pemimpin bijak yang dihormati. Ia lalu bertapa di puncak Gunung Gede, memohon petunjuk kepada para leluhur dan dewa-dewa agar tanahnya diberkati kesuburan. Pada malam ketiga pertapaannya, ia bermimpi didatangi sosok perempuan yang bercahaya, berwajah teduh namun penuh wibawa. "Aku adalah Dewi Sri, penjaga kehidupan dan kesuburan. Tanahmu tidak akan pernah subur jika manusia tidak menghormati alam dan menjaga keseimbangan," ujar sosok itu. Ki Jaya Raksa tersungkur dan memohon ampun. Ia berjanji bahwa dirinya dan seluruh masyarakatnya akan menjaga alam, merawat tanah dengan baik, dan hidup selaras dengan keseimbangan semesta. Dewi Sri tersenyum. "Taburkan benih padi ini di tanahmu. Rawatlah dengan kasih, dan kau akan melihat keajaiban." Saat Ki Jaya Raksa terbangun, ia menemukan segenggam benih padi emas di tangannya. Mata air keajaiban dan janji petani. Setelah menerima benih dari Dewi Sri, Ki Jaya Raksa kembali ke desanya. Ia mengajak seluruh penduduk untuk menanam padi dengan penuh doa dan harapan. Setiap orang diberikan tugas. Ada yang mencangkul tanah, ada yang menyiapkan air, dan ada yang menyebarkan benih suci itu ke sawah. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari gunung-gunung di sekitar, air mulai mengalir dengan deras, membentuk sungai-sungai kecil yang mengairi sawah-sawah mereka. Tanah yang tadinya kering menjadi lembab dan subur. Hanya dalam hitungan bulan, padi yang mereka tanam tumbuh dengan cepat, lebih tinggi dan lebih lebat daripada padi di tempat lain. Saat panen tiba, butiran padi mereka berwarna keemasan, besar dan harum. Beras yang dihasilkan memiliki rasa yang lebih pulen dan wangi, berbeda dari beras manapun yang pernah ada. Masyarakat pun menyebutnya sebagai beras pandan wangi, sebagai penghormatan kepada anugerah yang diberikan oleh alam. Ladang padi yang tak pernah kering. Sejak saat itu, Cianjur berubah menjadi tanah yang makmur. Sawah-sawah menghijau sepanjang tahun dan hasil panennya dikenal hingga ke seluruh Nusantara. Bahkan beras dari Cianjur menjadi pilihan para bangsawan dan raja-raja di tanah Jawa. Namun, legenda Dewi Sri tetap menjadi pengingat bagi mereka. Setiap tahun, para petani mengadakan serentahun, sebuah upacara syukur kepada Dewi Sri atas hasil panen yang melimpah. Mereka percaya selama mereka menjaga keseimbangan alam, Cianjur akan terus menjadi ladang padi yang diberkati. Dan hingga hari ini, jika kau berjalan melewati hamparan sawah di Cianjur saat matahari terbenam, kau mungkin masih bisa mendengar bisikan lembut angin yang berdesir di antara batang-batang padi, seolah menyanyikan doa-doa kuno dari para petani terdahulu. Beras Cianjur, beras berkualitas tinggi dari Jawa Barat. Beras Cianjur adalah salah satu jenis beras paling terkenal di Indonesia. Berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, beras ini memiliki reputasi tinggi karena kualitasnya yang baik, teksturnya yang pulen, dan rasanya yang enak. Keistimewaan beras Cianjur tidak lepas dari kondisi geografis dan iklim di daerah tersebut yang sangat mendukung pertumbuhan padi berkualitas tinggi. Jenis beras Cianjur. Beras Cianjur memiliki beberapa jenis yang populer di pasaran, antara lain 1. Beras pandan wangi. Beras pandan wangi adalah ikon beras Cianjur yang paling terkenal. Memiliki aroma khas seperti daun pandan. Teksturnya pulen dan lembut setelah dimasak.
Warna beras cenderung putih kekuningan dengan bentuk butir yang agak bulat. 2. Beras merah Cianjur mengandung lebih banyak serat dan nutrisi dibandingkan beras putih. Cocok untuk diet sehat karena memiliki indeks glikemik lebih rendah. Rasa sedikit lebih gurih dibandingkan beras putih. 3. Beras hitam Cianjur dikenal memiliki kandungan antioksidan tinggi. O tekstur lebih kenyal dan kaya akan nutrisi. O sering dijadikan pilihan bagi mereka yang ingin pola makan sehat. 4. Beras organik Cianjur ditanam tanpa pestisida atau bahan kimia berbahaya. Lebih sehat dan ramah lingkungan. Teksturnya pulen dan memiliki rasa lebih alami. Keunggulan beras Cianjur. Tekstur pulen, cocok untuk lidah masyarakat Indonesia yang menyukai nasi yang lembut. Aroma harum, khususnya jenis pandan wangi yang memiliki aroma khas. Kualitas premium, beras Cianjur sering menjadi pilihan utama di restoran dan rumah makan. Dibudidayakan secara tradisional, banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang menjaga kualitas tanah dan hasil panen. Tantangan dan masa depan beras Cianjur. Meskipun terkenal dengan kualitasnya, beras Cianjur menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan dengan beras impor dan perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen. Untuk menjaga kualitas dan eksistensi beras Cianjur, banyak petani kini beralih ke metode pertanian organik dan teknologi modern dalam pengolahan padi. Beras Cianjur tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari beras berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan tekstur pulen. Jika Anda ingin mencoba nasi yang lebih enak dan sehat, beras Cianjur bisa menjadi pilihan terbaik. Rahasia Cianjur yang tak banyak diketahui, sebuah kisah yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Di antara perbukitan hijau dan sawah yang menghampar luas, di balik gemericik air yang mengalir dari pegunungan, terdapat sebuah kota yang menyimpan rahasia. Cianjur, kota yang dikenal karena beras wangi dan tanahnya yang subur, ternyata memiliki kisah-kisah yang tidak banyak diketahui. 1. Kota yang ditakdirkan dalam mimpi. Dahulu kala, ketika tanah Cianjur masih berupa hutan belantara, seorang tokoh sakti bernama Arya Wiratanu Datar Ferman bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjanggut putih. Di timur sungai yang mengalir jernih, di bawah gunung yang menjulang gagah, bangunlah sebuah negeri. Negeri yang akan menjadi ladang emas bagi para petani dan surga bagi mereka yang hidup dengan hati yang bersih. Ketika Arya Wiratanu Datar terbangun, ia segera melakukan perjalanan dan menemukan tempat yang persis seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Tanah itu akhirnya berkembang menjadi Cianjur, sebuah kota yang dari awal sudah ditakdirkan untuk makmur. Namun, legenda mengatakan bahwa siapapun yang mencoba membangun di luar batas yang telah ditentukan dalam mimpi tersebut akan menghadapi kegagalan. Beberapa orang percaya bahwa inilah sebabnya beberapa proyek besar di Cianjur sering menghadapi hambatan misterius. 2. Sungai misterius yang tidak pernah kering. Di salah satu sudut Cianjur, ada sebuah mata air yang konon tidak pernah mengering, bahkan saat kemarau panjang. Penduduk setempat menyebutnya Cikundul, sebuah mata air yang diyakini berasal dari jejak seorang sakti bernama Eyang Dalem Cikundul. Legenda mengatakan bahwa Cikundul bukan sekadar sumber air biasa, ia adalah pintu gerbang menuju alam gaib. Konon, di malam-malam tertentu, orang-orang yang memiliki hati bersih bisa melihat bayangan seorang lelaki tua berjubah putih duduk di tepi mata air, berdoa dalam kesunyian. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa air dari Cikundul memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan. Tapi, bagi mereka yang berniat jahat, air ini justru akan membawa petaka. 3. Kampung misteri yang hilang di kabut. Di kaki Gunung Gede, konon pernah ada sebuah kampung yang penuh dengan kehidupan. Kampung ini dihuni oleh orang-orang yang hidup sederhana dan damai, hingga suatu hari mereka semua menghilang begitu saja tanpa jejak.
Orang-orang tua di Cianjur menyebutnya sebagai Kampung Lewi Hideung, desa yang dikatakan tenggelam dalam kabut tebal dan tidak bisa ditemukan kembali. Beberapa pendaki Gunung Gede mengaku pernah melihat sekilas bayangan rumah-rumah tua di tengah kabut, lengkap dengan suara-suara samar seperti orang bercakap-cakap. Namun, begitu mereka mendekat, semuanya lenyap seperti ilusi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah kampung itu benar-benar ada? Atau apakah itu hanya sisa-sisa dari dunia lain yang masih tersisa di tanah Cianjur? 4. Batu keramat yang menyimpan suara masa lalu. Di beberapa sudut Cianjur terdapat batu-batu besar yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah Batu Kukumbul, sebuah batu raksasa di daerah Cikalong Kulon yang konon bisa berbicara kepada mereka yang tahu cara mendengarkannya. Penduduk setempat percaya bahwa batu ini bisa menyampaikan pesan dari masa lalu. Jika seseorang menempelkan telinganya ke batu ini pada malam hari, terkadang mereka bisa mendengar suara gending Sunda kuno atau bisikan-bisikan dari zaman yang telah lama berlalu. Tidak ada yang tahu bagaimana batu ini bisa menyimpan suara-suara itu. Namun, mereka yang pernah mendengar bisikan dari Batu Kukumbul mengatakan bahwa suara itu selalu menyampaikan peringatan. Jaga tanah ini, jangan kau biarkan keserakahan merusaknya. 5. Kutukan beras pandan wangi yang hilang. Cianjur dikenal sebagai penghasil beras pandan wangi, beras terbaik yang harum dan pulen. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ada mitos di balik keberadaannya. Dahulu, seorang petani tua yang dikenal sebagai Ki Surakerta menemukan padi istimewa ini di tengah sawahnya setelah ia bermimpi didatangi seorang wanita berbalut cahaya. Wanita itu berkata, "Jaga benih ini, jangan biarkan keserakahan menghancurkannya." Selama bertahun-tahun, beras pandan wangi menjadi kebanggaan Cianjur. Tapi, seiring berjalannya waktu, banyak petani yang tergoda oleh harga tinggi dan mulai mengganti padi lokal dengan varietas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Anehnya, sejak saat itu pandan wangi mulai menghilang. Banyak petani mengeluhkan bahwa meskipun mereka menanam bibit asli, hasilnya tidak seperti dulu. Ada yang percaya bahwa ini adalah kutukan karena masyarakat Cianjur mulai melupakan pesan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hingga hari ini, beras pandan wangi masih ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak dulu, dan bisikan legenda itu tetap terdengar. Selama manusia menjaga tanahnya, beras ini akan tetap hidup. Tapi jika keserakahan menguasai hati mereka, pandan wangi akan benar-benar hilang. Cianjur bukan sekadar kota kecil di tanah Sunda. Di balik keindahan alamnya, di antara sawah dan gunung-gunungnya, terdapat rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang mau mendengar dan mempercayai kisah-kisah lama. Mungkin, jika kau berjalan sendiri di tengah sawah saat senja atau duduk di tepi sungai yang jernih, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah bisikan dari masa lalu, sebuah pesan dari tanah yang telah lama menjaga rahasianya. Tempat wisata dan kisah mistis di Cianjur. Di balik keindahan alam, ada rahasia yang tersembunyi. Cianjur bukan hanya terkenal dengan pesona alamnya yang memukau, pegunungan yang hijau, air terjun yang jernih, serta udara yang sejuk. Namun, di balik keindahan itu terdapat kisah-kisah mistis yang masih dipercayai hingga kini. Beberapa tempat wisata di Cianjur menyimpan cerita misterius yang membuatnya semakin menarik bagi mereka yang penasaran dengan hal-hal gaib. 1. Gunung Gede, keindahan yang dijaga oleh makhluk halus. Gunung Gede adalah salah satu destinasi favorit bagi para pendaki. Keindahan pemandangan dari puncaknya dan keberadaan alun-alun Surya Kencana, padang Edelweiss yang luas, membuat gunung ini terasa magis. Namun, di balik keindahannya, Gunung Gede memiliki banyak cerita mistis. Legenda makhluk tak kasat mata pendaki sering mengaku melihat sosok bayangan hitam besar di tengah kabut, yang konon adalah penunggu gunung.
Ada juga cerita tentang seorang wanita berpakaian putih yang berjalan di antara pohon-pohon tanpa suara, seringkali terlihat di sekitar air panas Cipanas. Beberapa pendaki bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh seperti gamelan Sunda atau suara ramai seperti ada pesta di tengah hutan. Namun, saat mereka mencari sumber suara, semuanya menghilang begitu saja. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Gede adalah tempat kerajaan gaib di mana makhluk halus hidup berdampingan dengan manusia. 2. Situs Megalitikum Gunung Padang, peninggalan leluhur atau portal ke dunia lain. Gunung Padang adalah situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, sering disebut sebagai piramida tertua di dunia. Terletak di Kecamatan Campaka, tempat ini diyakini sebagai pusat peradaban kuno yang memiliki energi mistis kuat. Mitos dan kekuatan gaib Gunung Padang. Beberapa orang percaya bahwa batu-batu di Gunung Padang bukan sekadar susunan biasa, tetapi memiliki energi spiritual yang kuat. Suara gamelan mistis. Penduduk sekitar sering mendengar suara gamelan Sunda dari dalam Gunung Padang, terutama pada malam Jumat Kliwon. Jejak makhluk tak terlihat. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di antara batu-batu. Portal ke dunia lain. Ada yang percaya bahwa Gunung Padang adalah pintu masuk ke dunia lain dan tempat ini dijaga oleh kekuatan gaib yang melindungi rahasia peradaban masa lalu. Beberapa peneliti dan spiritualis juga percaya bahwa Gunung Padang memiliki hubungan dengan Atlantis dan merupakan tempat penyimpanan ilmu pengetahuan kuno. 3. Curug Cikondang, air terjun cantik dengan aura mistis. Curug Cikondang sering disebut sebagai Niagara Mini karena bentuknya yang lebar dan airnya yang deras. Namun, di balik keindahannya, tempat ini memiliki kisah mistis yang membuat beberapa orang enggan datang sendirian. Cerita mistis di Curug Cikondang penduduk setempat percaya bahwa Curug Cikondang adalah tempat bersemayamnya makhluk halus, terutama Nyai Kondang, seorang perempuan yang konon dulunya hidup di sekitar curug dan memiliki ilmu gaib tinggi. Orang-orang sering mengalami kejadian aneh di sini, bau kemenyan. Tiba-tiba, saat menjelang maghrib, beberapa pengunjung mengaku mencium bau kemenyan meskipun tidak ada orang yang membakar dupa. Penampakan perempuan berambut panjang. Sosok ini sering terlihat di dekat batu besar di bawah curug, seolah-olah sedang menanti seseorang. Hilang di tengah kabut. Beberapa orang yang datang sendirian mengaku merasa seperti tersesat, meskipun jalannya seharusnya mudah diikuti. Penduduk sekitar percaya bahwa jika ingin berkunjung ke Curug Cikondang, sebaiknya mengucapkan salam dan meminta izin kepada para penunggu gaib agar perjalanan tetap aman. 4. Situ Gunung, danau cantik dengan penjaga misterius. Situ Gunung adalah sebuah danau indah di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tempat ini menjadi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati udara segar dan ketenangan alam. Namun di malam hari, situ gunung berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Mitos di situ gunung perahu hantu. Beberapa warga setempat mengaku pernah melihat sebuah perahu kecil berlayar di danau tanpa ada orang yang mengemudikannya. Penampakan sosok putih. Sosok perempuan berbaju putih sering terlihat berdiri di tepi danau, memandangi air tanpa bergerak sedikit pun. Tarikan gaib di air. Beberapa orang yang berenang di situ gunung merasa seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dasar danau. Orang-orang percaya bahwa situ gunung memiliki penjaga dari dunia lain yang bisa marah jika ada pengunjung yang berbuat tidak sopan. Pantai Jayanti, keindahan laut yang menyimpan rahasia. Pantai Jayanti di Cianjur Selatan memiliki pemandangan laut yang indah dengan ombak besar yang menggulung. Namun, keindahan ini juga menyimpan cerita mistis yang sudah melegenda. Kisah mistis di Pantai Jayanti. Penguasa Laut Selatan, masyarakat setempat percaya bahwa Pantai Jayanti masih berada di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Jangan pakai baju hijau.
Mitos mengatakan bahwa siapapun yang memakai pakaian hijau bisa dipanggil oleh Nyi Roro Kidul dan ditarik ke laut. Ombak yang memanggil. Beberapa nelayan mengatakan bahwa sebelum ada orang yang tenggelam di pantai ini, mereka sering mendengar suara perempuan yang memanggil namanya dari kejauhan. Karena ombaknya yang besar dan arusnya yang kuat, banyak kecelakaan terjadi di pantai ini. Masyarakat percaya bahwa mereka yang hilang di laut telah diambil oleh sang penguasa laut. Cianjur bukan hanya tempat yang kaya akan keindahan alam, tetapi juga menyimpan kisah-kisah mistis yang masih dipercayai hingga hari ini. Dari Gunung Gede yang penuh misteri, situs megalitikum Gunung Padang yang menyimpan rahasia kuno, hingga air terjun dan pantai yang memiliki penjaga gaib, semuanya menambah daya tarik tersendiri bagi mereka yang berani menjelajahi sisi lain dari Cianjur. Namun, satu hal yang selalu dipesankan oleh para tetua di sana. Hormatilah alam dan alam akan menjaga kita. Tapi jika kita merusaknya, kita harus siap menghadapi akibatnya. Cianjur, negeri yang penuh berkah, keindahan dan misteri. Cianjur bukan sekadar kota kecil di Jawa Barat. Ia adalah tanah yang diberkati, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam berpadu dalam harmoni yang menakjubkan. Dari sawah yang hijau subur yang menghasilkan beras pandan wangi terbaik, hingga Gunung Gede yang menjulang gagah, Cianjur telah lama dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik semua itu, kota ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang tetap hidup di hati masyarakatnya. Keindahan alamnya tak tertandingi. Cianjur adalah rumah bagi banyak tempat wisata alam yang luar biasa. Gunung Padang yang misterius, Curug Cikondang yang megah, hingga situ gunung yang tenang namun menyimpan kisah gaib. Keindahan ini menjadikan Cianjur sebagai surga bagi para pencinta alam dan petualang. Jejak sejarah dan budaya yang kuat. Sebagai bagian dari tanah Sunda, Cianjur menjunjung tinggi adat dan budaya leluhur. Upacara seren tahun, tradisi pertanian, serta kesenian khas seperti Mamaus Cianjuran terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, tata krama dan cara berbicara masyarakat Cianjur masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kesopanan Sunda yang kental. Misteri yang tetap hidup. Tak hanya kaya akan sejarah dan budaya, Cianjur juga memiliki sisi lain yang penuh misteri. Dari suara gamelan gaib di Gunung Padang, penampakan di Curug Cikondang, hingga mitos Nyi Roro Kidul di Pantai Jayanti, kisah-kisah ini membuat Cianjur semakin menarik untuk dijelajahi. Harmoni antara alam, budaya, dan mitos. Cianjur adalah perpaduan sempurna antara keindahan, kebijaksanaan leluhur, dan misteri yang belum terpecahkan. Kota ini bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi juga untuk direnungkan tentang bagaimana manusia, alam, dan hal-hal tak kasat mata bisa hidup berdampingan dalam keseimbangan yang penuh makna. Dan bagi mereka yang berani mendengarkan dengan hati, Cianjur selalu berbisik melalui angin, air, dan tanahnya. Hormatilah aku, dan aku akan memberikanmu berkah yang tiada akhir. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.